wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya sehat semua kan ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, tes aman tes. TS alhamdulillah. Ada yang aman, ada yang enggak Pak. Android, Android, ya? Android. Bismillah aja lah, semoga ini. Dan langsung aja ya, untuk hari ini kita akan belajar mengenai tentang, bentar. Mas Restu mau presentasi apa? Klik. Halo? Iya Pak. Kayaknya ini Mas Restu dia mau nampilin apa dia? Bentar ya, aku izin presentasi dulu. Bentar. Ini Mas Restu, di ini dulu, maaf. Rekamannya aku dicek dulu bentar. Di ini dulu. Restoran Sandi, bentar aku dicek dari sininya. Nah, Kok nggak bisa sih? di ini aja di unshare. Ada. Unshare. Mana sih? Ini teh. Aku hapus dulu aja ya. Ntar Mas Rasul gabung lagi aja. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke, jendela aja. Share jendela. Ini stop sharing kalau mau yang tadi ya. Kalau di HP bisa hide, stop sharing aja kalau mau stop sharing. Ini kelihatan semua kan ya? Mana Pak? Halo? Kelihatan kan ya? Ya Pak. Baik Pak. Ininya, PowerPoint-nya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ya Pak, kelihatan. Oke, siap. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja mulai saja. Untuk hari ini kita melanjutkan untuk pertemuan yang kemarin. Pertemuan kemarin kan sampai dengan modifikasi modul kan ya. Berarti mulai dari pra implementasi, mulai kita membangun ngumpulin orang-orang, kemudian bagaimana kemudian bikin activity yang sistem berjalan, activity sistem usulan, kemudian bikin pemilihan ERP sampai dengan kemudian benchmark, kemudian habis benchmark, kemudian kita milih modul mana saja sih yang akan kita beli gitu kan ya, yang kemarin modifikasi modul. Nah, kemudian setelah itu udah dipilih semua, nah sekarang waktunya untuk implementasi ERP-nya gitu kan ya. Nah, ternyata dalam implementasi ERP itu ada beberapa fase implementasi, kemudian tahapan-tahapannya, kemudian ada metodologinya dan yang lainnya. Kita sebenarnya karena materinya panjang, implementasi ERP itu, makanya aku tadi ada bagian 1, kemudian minggu depannya akan menjadi bagian 2 gitu kan ya, soalnya kan materinya lumayan panjang sih yang untuk yang implementasi ERP-nya. Jadi untuk bagian pertama, saya penggal setengahnya dari materinya, ntar minggu depan baru saya jelasin untuk bagian yang keduanya. Nah, gitu kan ya. Nah, di sini kita akan bicara mengenai tentang fase-fase pada implementasi ERP. Yaitu dimulai dari inisiatif. Inisiatifnya kayak gimana? Apa sih yang mengakibatkan mendorong sebuah perusahaan ingin mengimplementasikan ERP? Nah, itu ntar masuknya ke inisiatif. Evaluasi. Apakah sanggup enggak sih sebuah perusahaan itu mampu atau tidak mengimplementasikan sebuah ERP? Nah, kemudian itu ada selection kayak seleksi ERP-nya dan yang lainnya. Kemudian dibagi 2, business process reengineering, conversion of data. Business process reengineering berarti dia berubah total untuk bisnis prosesnya. Kalau converting data berarti dia menyesuaikan dari sistem yang ada, tapi tidak sama plug ya, ada improve-nya. Kemudian dimodifikasi, go live, termination, dan terakhir adalah exploitation and development-nya. Ini keterangannya gini. Ini keterangannya ya. Fase inisiasi atau inisiatif, ya kalau di sininya sebut dengan nama inisiatif. Di sini fase inisiasi. Berarti berupa rencana strategis
atau juga dari pekerjaan kejadian yang muncul di perusahaan, misalnya ada tawaran dari vendor, pergerakan dari kompetitor, pergerakan industri, peningkatan kualitas proyek, kemudian perubahan pada peraturan hukum dan pemanfaatan anggaran teknologi informasi yang lebih baik. Fase inisiasi, ini berarti kan udah mulai ini tuh, sebenarnya ini kan suatu kejadian yang sebelum pra implementasikan tapi ditarik ke depan. Apa sih ntar sebelum fase implementasi dijelaskan apa sih yang mendorong sebuah perusahaan itu mengimplementasikan ERP. Nah, di situ harus dicantumkan. Itu kan ya, misalkan dengan diadakannya pemerintah industri 4.0, Indonesia Make B 4.0 gitu. Nah, itu fase yang mendorong kenapa sebuah perusahaan menerapkan implementasi ERP-nya. Kemudian evaluasi, evaluasi proses bisnis, analisa bisnis, evaluasi berbagai alternatif, pencarian vendor, evaluasi berbagai produk yang berbeda. Yang tadi ya sebenarnya fase implementasi itu merangkum dari strategi yang kemarin kan ya. Kan kemarin ada yang namanya dikumpulkan jadi satu semua, kemudian kita menggambar aktivitas diagram activity yang sistem sedang berjalan, kemudian diagram activity sistem usulan itu masuk kepada evaluasi semua. Sampai dengan pemilihan vendornya. Pemilihan vendor, pemilihan apakah menggunakan Oracle atau apa, dan yang lain. Ini fase evaluasi namanya. Kemudian fase selection, pada fase selection dapat berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama karena dihabiskan untuk menyeleksi berbagai potensi alternatif termasuk peluang mengakhiri proyek atau memutuskan proyek jika lingkungannya ternyata tidak siap menerima proyek tersebut. Nah, kemudian ada fase selection yang tadi ada evaluasi berarti yang kemarin tuh kita misalkan benchmark, kemudian kita melakukan membuat activity di activity diagram sistem yang berjalan, sistem yang diusulkan, kemudian fase seleksinya berarti melakukan seleksi lah mau pakai apa berdasarkan misalkan melihat dari sumber daya dan yang lainnya. Jadi fase seleksi juga misalkan sumber dayanya nggak mumpuni, ternyata investasinya terlalu besar, jadi di situ bisa dibatalkan di fase selection-nya. Selanjutnya adalah fase modifikasi. Misalnya udah kepilih tuh yang tadi modulnya udah kepilih, kemudian ERP-nya mau pakai misalkan Oracle dan yang lainnya, baru dilakukan proses modifikasi. Modifikasi apa? Kemarin kan ya cara modifikasinya kan kemarin udah jelasin. Bagaimana cara modifikasinya berdasarkan alur proses kah, berdasarkan kegiatan yang ada di masing-masing departemen, atau berdasarkan hubungan antara satu departemen dan departemen yang lainnya, itu bisa dilakukan fase modifikasi. Setelah fase modifikasi sudah selesai, baru fase penyelesaian. Jika semua berjalan lancar, konsumen akan melunasi pembayaran tergantung kontrak, dan juga tahapan ini perusahaan biasanya mendapatkan pelajaran dan pengalaman atas segala kejadian selama proyek implementasi, termasuk evaluasi, keberhasilan, kegagalan, dan peluang implementasi yang selanjutnya. Intinya, ini adalah ada 5 fase yang dilakukan pada implementasi sistem ERP. Implementasi berarti kan itu fase mencakup mulai dari pas pertama muncul ide mau melakukan implementasi ERP sampai dengan vendor ataupun misalkan konsultan sudah oke lah sampai go live, intinya kayak gitu. Fasenya kayak gini ya. Mulai dari ini berarti pra implementasi di sini, kemudian di sininya adalah misalkan yang implementasi saat itu dilakukan, kemudian di sini ntar adalah pasca implementasinya. Berarti mulai apa? Mulai yang kemarin kan ya. Pertama, apa sih yang mendorong sebuah perusahaan akan mengimplementasikan ERP? Masuk di inisiatif, evaluasi. Berarti mulai dari apa? Mulai dari yang tadi bikin diagram as-is-nya, bikin diagram usulannya, kemudian melakukan benchmark dan yang lainnya. Selection berarti di sini itu yang tadi menyeleksi, entar mau pakainya apa, kemudian modulnya dia kayak gimana. Kemarin kan ya, selain yang udah oke semua, baru dilakukan modifikasi. Berarti modifikasi itu apa? Modifikasi adalah memasukkan sistem yang sedang ada ke dalam sebuah sistem ERP-nya. Itu dimodifikasi. Setelah modifikasi baru go live. Go live ini artinya dipublish ya. Aplikasinya itu dijalankan. Aplikasinya itu maksudnya udah jalan lah, bisa diakses oleh user-user. Itu namanya go live. Termination yang tadi, penyelesaian. Yang di sini adalah modification, go live itu kan modification, training, ada training juga dalam modifikasi. Setelah dimodifikasinya, kemudian di training, setelah training, dipublish aplikasinya, baru termination berarti penyelesaian. Nah, biasanya di situ, kan kalau di perusahaan-perusahaan gede itu, kita bayar bukan di muka, tapi bayar di belakang, gitu kan ya. Misalkan vendornya kerja dulu, habis vendor kerja dulu ada perjanjian, pas sekian, udah selesai semua, baru dilunasi semua. Namanya termination. Nah, itu yang disebut dengan nama fase pada implementasi ERP. Ini gedeannya intinya fasenya kayak gini lah.
Baru di sini kriteриanya kayak gini, tahapan implementasi kriteриanya. Yang gedeannya cuma ada 5 yang tadi, inisiasi, kemudian habis itu ada yang namanya evaluasi. Evaluasi berarti untuk memastikan kira-kira perusahaan sanggup nggak sih implementasi ERP, sanggup dalam artian apa? Sanggup dalam artian biayanya, kemudian sanggup dalam artian misalkan sumber daya manusianya, kemudian sanggup dalam artian perangkat komputernya. Nah, itu yang disebut dengan nama evaluasi. Ya, sini tanya kan? Halo? Halo, ini Pak mau menanyakan itu untuk pas pembelian ERP-nya itu berarti di tahap modifikasi apa gimana? Maaf, di sini nggak ada yang maaf, ini dengan Mas Resto ya? Soalnya nggak muncul. Restu. Kalau Zoom kan muncul kan ya, jadi nggak muncul. Oh, ini Restu Pak. Berarti pembeliannya itu pas waktu habis selection, nah itu ada pembelian baru dilakukan modifikasi di sini Mas Resto. Kan di sini kan ada inisiasi ataupun berarti kan itu adalah apa sih yang mengakibatkan sebuah perusahaan mengimplementasikan sebuah ERP gitu kan ya, apakah ada dorongan pemerintah misalkan, ataukah kompetitornya udah pasang nih, kalau kita nggak pasang ERP kita ketinggalan sama pesaing kita, sehingga ntar produknya konsumennya karena yang pesaing kita udah menggunakan ERP sehingga cepet, misalkan pasien minta sekian dan mereka langsung bisa mencukupi, sedangkan kita belum punya ERP sehingga akan lama distribusi ke customer-nya, maaf, pesaing kitanya lebih cepat. Nah, itu masuk ke proses inisiasi. Apa sih yang mengakibatkan sebuah perusahaan akan mengimplementasi, harus inisiasikan ya, baru dilakukan evaluasi berarti yang kemarin tuh kayak misalkan buat ASIS-nya, kemudian aplikasi sistem usulannya, kemudian diseleksi, baru di sini nih sebelum proses modifikasi di sini lakukan pembelian. Berarti output dari selection berarti dia melakukan pembelian, kira-kira di seleksi itu apa aja, seleksi misalkan penyeleksian si ERP-nya, kemudian modul apa yang akan dipakai gitu kan ya, habis selection yang ini baru lakukan pembelian, habis pembelian nah baru dilakukan proses modifikasi kayak gitu Mas Resto. Berarti di sini titik sinilah, nah di sini kayak gitu ya. Ada lagi? Wah, ini gedeannya, fase implementasi gedeannya yang kayak gini, gedean dari implementasi sebenarnya kayak gini. Mulai dari modifikasi berarti kan dimodif, maksudnya itu ERP-nya disesuaikan dengan kebutuhan si perusahaan, jangan sampai dibalik ya, kebutuhan perusahaan menyesuaikan dari modul ERP-nya, tapi harus modul ERP-nya yang menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Setelah udah oke dimodifikasi, baru dilakukan training, ada training kan ya. Setelah training, baru go live. Go live itu apa? Go live itu berarti dipublish, aplikasinya boleh dipakai oleh karyawan-karyawannya, itu maksudnya dari go live. Kalau termination, ini dia penyelesaian masalah apa? Masalah pembayaran ke vendor, kemudian misalkan masalah apa lagi? Misalkan dipastikanlah bahwa si user itu udah bisa semua menguasai ERP-nya, nah itu diproses termination. Kayak gitu. Lanjut ya. Nah, ini ada juga nih tahapan implementasi ERP. Tadi kan secara gedeannya. Nah, ini tahapan membangun implementasi dari ERP. Pertama, membangun organisasi proyek kayak gitu kan ya. Kemudian menentukan pendekatan implementasi. Mau mendekatan apa? Apakah mau full diserahkan ke vendor semua, kita terima beres, atau misalkan kita ngembangin sendiri, kita nggak nyewa vendor, nggak nyewa misalkan konsultan, ataukah misalkan setengah-setengah, vendornya ngerjain, kita juga ngerjain. Nah, itu pendekatan metode kayak gitu. Bangun rencana implementasi, menentukan kriteria keberhasilan dan metode pengukurannya. Struktur organisasi. Kemarin waktu sebelum pra-implementasi kan ada struktur organisasi juga kan ya. Tapi sebelum pra-implementasi ERP itu hanya orang dalam saja misalkan beserta dengan konsultannya. Tapi dalam struktur organisasi implementasi itu udah dimasukkan vendornya. Vendor apa? Vendor yang akan mengimplementasikan ERP-nya. Nah, itu bedanya. Kalau yang pra-implementasi yang kemarin itu strukturnya cuma internal lah, ditambah dengan misalkan kalau kita mau nyewa konsultan dari awal, ya berarti ada konsultannya di struktur organisasinya. Tapi kalau sudah masuk mau benar-benar implementasi, berarti struktur yang kemarin dipakai lagi, tapi
habis bisa dirubah dan ditambahkan vendor yang akan mengembangkan sistemnya. Kayak gitu. Jadi, entar strukturnya kayak gini, bentuk umum struktur organisasi tim pengimplementasi ERP. Komite pengarah, kemudian di sini ada tim proyeknya, dukungan administratif, kelompok SDM, kelompok kerja tim pengembangan, kelompok kerja logistik, baru kelompok kerja accounting. Atau enggak gini, struktur organisasi tim implementasi ERP. Ini menurut buku Code 1998, ini menurut SAP ya, ini adalah orang. Singkatannya lupa siapa namanya. Ini tahun 2000. Nah, kalau dia ada eksekutif steering committee, baru di sininya ada order entry track, manufacturing track, berarti dibagi-bagi finance, masalah keuangan, masalah sales report, kemudian teknologi tracknya, nah, konsultan, sama dengan ada usernya. Ingat, user di sini harus dilibatkan dari sini, finance dan yang lainnya. Nah, kemudian tadi struktur organisasi udah oke. Kita masuk ke pendekatan nih, 3 pendekatan umum implementasi ERP, ada 3. Penggunaan satu paket software yang utuh vendor tunggal, berarti, nah intinya kan kita mau install ataupun mengimplementasi ERP, itu kan sebuah aplikasi kan ya. Pendekatan umum pertama adalah kita terima beres lah, kayak gitu. Pokoknya vendor yang ngurusin semuanya, tapi kita masuk juga sih, ngawasin juga, tapi kita nggak terlibat dalam proses misalkan coding kah dan yang lain, kita nggak terlibat. Semua yang bekerja adalah vendor, namanya penggunaan satu paket software utuh vendor tunggal. Kemudian kombinasi dari beberapa paket softwarenya, berbagai vendor best of breed, maksudnya adalah misalkan mau terapinya ERP nih, ERP-nya Oracle, tapi vendornya kita ada 3 tuh. Nah, 3 vendor itu dibagi, kamu ngerjain bagian keuangan, kamu ngerjain manufacturing, kamu ngerjain report sales gitu kan ya. Nah, itu juga bisa ada kayak gitu. Kemudian konsumentasi dan membuat sendiri paket softwarenya. Nah, ini yang paling ini adalah membuat sendiri nih. Pakai apa? Misalkan pakai aplikasi yang open source kah, kayak web ERP dan yang lainnya. Ini konsumentasi atau membuat sendiri paket ERP. Nah, ternyata ada kelemahan dan kekurangannya dari masing-masing metode pengembangan yang tadi. Kelemahan kekurangannya apa? Kalau misalkan kita bangun sendiri ERP-nya, misalkan pakai web ERP lah, pakai open source lah, kita bangun sendiri. Kelebihannya apa? Paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kenapa? Karena kan yang bangun adalah orang internal. Dan orang internal itu kan tahu tuh kondisi dari perusahaan kayak gimana, kebutuhan perusahaan kayak gimana. Kenapa dia tahu? Karena dia setiap hari di perusahaan tersebut, karyawan tersebut, sehingga dia tahu seluk-beluk dari perusahaan tersebut. Makanya aplikasinya entar sesuai banget dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian kekurangannya apa? Sulit. Kenapa sulit? Karena kan misalkan IT kan harus ada IT khusus kan ya yang bisa bangun ERP. Nah, kan kalau misalkan teman-teman IT yang biasa tapi harus membangun ERP bisa sih bisa, tapi mungkin harus belajar lagi, harus upgrade pengetahuan lagi, sehingga di situ sulit dan mahal. Kenapa dia mahal? Yang tadi kan ya karena kita harus upgrade pengetahuan lagi, training lagi, kemudian misalkan konsultan, sewa konsultan sehingga mahal dan lama. Nah, itu adalah kekurangan membangun sendiri. Membangun sendiri ditambah dengan vendor. Nah, ini dia joinan. Maksudnya adalah kita bangun, kita juga nyewa vendor. Vendornya kita nggak serahkan semua ERP ke vendor, tapi kita juga ikut. Kelebihannya menggabungkan komersial dan kebutuhan perusahaan. Sama, kekurangannya sulit, mahal, dan lama. Best of breed maksudnya adalah kita serahin semua ke vendor, tapi vendornya lebih dari 1, maksudnya kayak gitu ya, best of breed itu. Karena teoritis akan menghasilkan sistem yang terbaik, sulit menggabungkan antar modul, lama, berpotensi tidak efisien. Kenapa? Karena kan masing-masing vendor misalkan punya gaya sendiri untuk coding dan yang lainnya. Makanya untuk menggabungkan jadi 1 itu agak susah. Kemudian modifikasi sistem dari vendor, menjaga fleksibilitas dan memanfaatkan pengalaman vendor lama. Nah, ini kita serahin cuma 1 vendor saja. Ada lagi yang memilih modul-modul tertentu dari sistem vendor. Ada juga yang kita hanya milih modul-modulnya saja. Berarti semuanya ke vendor, kita hanya milih modul-modul yang sudah disiapkan oleh vendor gitu kan ya. Kekurangannya jika kemudian sistem dikembangkan akan menyebabkan waktu implementasi yang lebih lama dan biaya lebih mahal. Karena apa? Karena ini adalah default. Dia default dari vendornya.
menerapkan sistem vendor dengan lengkap. Nah, ini diserahin semualah ke vendornya. Kemudian SAP, nah ini nyewa nih, nyewa jasa penyewaan, misalkan Oracle. Nah, kita nggak usah bikin servernya dan yang lainnya, kita cuma nyewa aja. Kayak itu juga ada juga. Nah, itu metode pengembangannya. Di sini tanyakan? Pak, ada Pak, ada. Iya, Ben. Mau nanya Pak, boleh? Boleh. Itu kalau fase istilasi apa? Fase inisiasi. Inisiasi, Ya. yang tadi ya, yang pertama. Ya, fase Ya. inisiasi itu adalah sesuatu yang mendorong kenapa sih perusahaan itu perlu ada ERP, kenapa harus implementasi ERP, kenapa harus pakai ERP. Nah, itu fase inisiasinya. Misalkan karena persaingan usaha kah, karena misalkan pemerintah bisa menganjurkan Indonesia harus 4.0 gitu kan ya. Makanya setiap perusahaan harus bisa mengimplementasikan ERP. Nah, kalau misalkan itu syarat dari pemerintah, kalau misalkan nggak mau implementasi ERP, ya udah nggak usah invest di negara kami, misalkan kayak gitu. Nah, itu juga masuk ke dalam fase inisiasi. Intinya adalah sesuatu yang mendorong sebuah perusahaan, kenapa dia melakukan implementasi ERP, kenapa dia menggunakan ERP. Itu disebut dengan nama fase inisiasi itu, Ben. Misalkan Benny kenapa makan? Lapar gitu kan ya. Nah, berarti pas inisiasinya dia lapar. Lapar yang mendorong Benny untuk makan. Maksudnya kayak gitu, Ben. Baik, Pak. Kita lanjut lagi. Palingnya sejam lah. Sedikit lagi kok. Ntar lebihnya kita bahas santai aja. Kemudian kerangka kerja pemilihan solusi. Metode pemilihan paket ERP dapat digambarkan dalam sebuah kerangka kerja yang membagi dasar pemilihan dan beberapa kriteria, yaitu ini ya, kriteria evaluasi untuk menunjukkan kekuatan, kelemahan, dan perbedaan antar paket ERP-nya. Maksudnya apa? Antar paket ERP itu maksudnya adalah misalkan paket dari modul ya, kemarin modul lah, modul dari finance kah, modul dari marketing kah, kemudian modul dari manufacturing kah, itu apa sih yang kita dievaluasi. Pertama, functional fit, fleksibilitasnya, kostumisasi bisa dirubah atau tidak, yang fleksibel maksudnya bisa fleksibel atau tidak, nah, gitu. Maksudnya paket ERP masing-masing ERP-nya. Intinya kita harus mengevaluasi ERP yang kita akan pasang itu benar-benar cocok nggak sama perusahaan kita. Berdasarkan apa kriterianya? Berdasarkan kriteria 5 ini ya. Functional fit, fleksibilitas, dukungan, kontinuitas, dan kematangan. Nah, ini 5 kriteria yang dipakai untuk menunjukkan kekuatan, kelemahan, dan perbedaan antar paket ERP. Kan paketnya sebenarnya banyak sih. Kayak misalkan Oracle aja ada yang Oracle misalkan cloud, Oracle yang misalkan pakainya bisa diakses oleh jaringan luar, Oracle yang misalkan biasa standar yang dia ada servernya yang tidak bisa diakses di luar. Nah, itu kan ada macam-macam paketnya kayak gitu. Nah, ini kriteria-kriteria yang menunjukkan mana sih kita harus kita sesuai nggak milih ERP ini kayak gitu. Gampangnya gini deh, misalkan kriteria berbalik lagi ya, misalkan kriteria sepatu yang bagus, misalkan dari apanya, dari bahannya, misalkan bahannya itu nggak sambang sobek, kemudian misalkan sepatu yang bagus itu awet, atau enggak misalkan bermerek, kayak gitu kan, nah itu kriteria-kriteria yang menunjukkan sepatu itu bagus. Berarti kriteria apa saja yang dipakai paket ERP untuk menunjukkan kekuatan dan kelemahannya, gitu kan ya. Functional fit berarti kan dia fungsinya sesuai atau enggak sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa ERP yang dikhususkan, misalkan ERP A dia hanya khusus untuk jasa, ERP B dia untuk manufacturing, ERP C dia untuk misalkan apa lagi bank kayak gitu kan, itu ada functional fit-nya, pembagian fungsinya. Kemudian fleksibilitasnya, kustomisasi, berarti ERP yang bagus itu bisa di custom, bisa dirubah-rubah sendiri, maksudnya kayak gitu kustomisasi. Upgrade yang fleksibel, berarti ada upgrade-nya ERP tersebut. Internasionalisasi, maksudnya dipakai di semua negara, itu internasionalisasi. Kemudahan penggunaan,
biasanya kemudahan-kemudahan itu tampilannya itu walaupun orang awam dia tahu misalkan mau jalan ini berarti ya klik yang ini kayak gitu. User GUI-nya itu enak lah, gampang dimengerti. Arsitekturnya, skalabilitasnya ke ininya ke apa namanya skalanya besar atau tidak. Keamanannya, nah ini penting berarti kita pilih yang ERP yang bisa menjamin keamanannya. Kemudian sistem operasinya kita juga harus perhatikan apakah sistem operasinya termasuk include di dalam harganya atau misalnya kita harus install sistem operasi yang lain baru kita bisa implementasi ERP tersebut. Independent database, jadi database-nya itu independen, tidak bisa ya bahasa program kita menggunakan apa, dukungan supportnya, pendukung infrastruktur, pelatihan, dokumentasi, kontinuitasnya adalah struktur proses, aktivitas komunitasnya, transparansi, frekuensi update-nya sering atau enggak, dan kematangannya, status pengembangan, dan situs referensinya. Berarti ini ada 5 parameter yang dipakai untuk melakukan evaluasi apakah ERP yang akan kita diimplementasikan perusahaan kita nantinya efektif dan efisien atau tidak, intinya kayak gitu. Kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya 3 hal aspek evaluasi. Ada 3 hal, modul, fleksibilitasnya, dan metode implementasinya. Evaluasi yang tadi udah diterapkan, tentang evaluasinya apa? Pertama adalah modulnya, memilih modul paket implementasi atau membuat sendiri setiap modul tersebut, terlepas dari alternatif mana yang dipilihnya. Yang mereka udah pernah belajar juga kan ya, bagaimana cara memilih modul yang bagus, yang benar, dan modifikasi terhadap prosesnya. Fleksibilitasnya, dia fleksibel. Kemudian metode implementasinya, pencarian solusi yang ideal antara membangun sendiri seluruhnya atau mengadopsi penuh sistem dari vendor ERP-nya. Nah, itu 3 hal aspek evaluasinya. Kemudian menilai sistem ERP, dimensi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi ERP mencangkut berbagai aspek yang terlihat pada gambar berikut. Ini kan ya, ini adalah dimensi, maksudnya adalah lingkungan yang bisa mempengaruhi dari implementasi sebuah ERP, mulai dari infrastruktur, IT maturity-nya, computer culture-nya, business size-nya, manajemen komitmennya, BRP experience, government, regional, manufacturing. Maksudnya adalah ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi implementasi sebuah ERP. Misalkan infrastrukturnya di situ dia tidak bisa, misalkan di PT-nya itu misalkan dia tidak ada infrastruktur untuk di publish ke internet misalkan ya, berarti dia milih ERP-nya itu misalkan yang nggak usah cloud, ERP-nya bukan cloud tapi ERP-nya yang bisa diakses secara misalkan LAN ataupun WAN dengan bantuan intranet lah gampangannya ya gitu kan ya. Misalkan infrastrukturnya dia udah mendukung cloud nih, berarti milih ERP-nya ntar implementasi ERP-nya yang bisa menjurus ke cloud. Intinya ini adalah sebuah ini sebuah bagian ataupun namanya lingkungan yang bisa mempengaruhi dari implementasi sebuah ERP. Nah, kayak business size. Kalau business size kan, kalau misalkan dia perusahaannya kecil, ngapain kita pakainya Oracle atau SAP yang besar kan ya? Cukuplah misalkan kalau perusahaannya kecil menengah ke bawah, cukuplah pakainya misalkan open source yang web ERP aja, karena kan bisnisnya masih kecil. Nah, itu juga inilah faktor yang mempengaruhinya. Computer culture misalkan yang ini, misalkan di perusahaan itu computer culture-nya rata-rata perusahaan itu dia hanya bisa pakainya komputernya nggak terlalu wala biasa aja. Nah, berarti ntar sistem ERP-nya itu menyesuaikan pada komputer culture-nya. Manufacturing kah, growth ekonomi, pertumbuhan ekonomi kah, biasanya dia mempengaruhi juga. Intinya ini adalah komponen-komponen atau ekosistem yang bisa mempengaruhi dari development implementation ERP. Dari sini tanyakan. Belum, Pak.
Intinya belajar mengenai apa? Belajar mengenai ketika kita udah menyiapkan semua, kita mau implementasi lah ERP itu, kita mau terjun langsung, mau bikin misalkan mau instalasi lah ERP tersebut ke perusahaan kita. Intinya hari ini bicara tentang itu kan ya. Tapi sebelum terjun ke itu kan kita juga ternyata harus milih-milih lagi, harus menentukan lagi. Misalkan kayak tadi tuh berarti membuat struktur organisasi lagi, yang vendornya dimasukkan ke dalam struktur organisasi, kemudian menentukan apakah ERP-nya entar mau dikembangin oleh IT perusahaan sendiri internal atau diserahin semua ke vendor, atau misalkan sebagian IT kita diterjunkan, vendor juga iya, atau enggak misalkan cuma kita kasih semua ke vendor, tapi vendornya lebih dari satu, nah itu kan masa dalam pengembangannya. Kemudian setelah itu, baru yang tadi kan ya diukur dulu tuh, diukur, nanti pengukurannya kriterianya apa sih? Nah kita tentuin dulu kriterianya untuk mengukur apakah implementasi ERP itu dinyatakan berhasil atau tidak. Nah tadi kriterianya ada 5 kan ya, mengenai tentang flexibility, kemudian mengenai tentang dari ketersambungan kontinuitasnya, kemudian mulai dari yang tadi kan ya. Nah setelah itu yang ini nih, ini adalah kriteria yang dipakai untuk melakukan evaluasi ntar apakah ERP yang diterapkan di perusahaan kita efektif dan efisiennya. Kemudian ini 3 hal aspek evaluasinya. Nah, ini adalah lingkungan-lingkungan yang bisa mempengaruhi dari implementasi dari ERP. Contohnya ini deh, misalkan bisnis size-nya, ini adalah ukuran bisnisnya. Kalau misalnya bisnisnya kecil, ya udah pakai yang web ERP, pakai yang open source aja cukup lah untuk ERP-nya. Tapi kalau bisnisnya dia multinasional, nah nggak mungkin kan kita pakai yang gratisan, berarti kita implementasinya menggunakan yang ERP yang gede sekalian. Kemudian kita masuk ke siklus hidup implementasi ERP. Sampai sini deh, ntar. Faktor penentu keberhasilan, ntar dulu deh. Sampai ini aja, ntar 5 lagi ya. Pertama adalah siklus hidup implementasi ERP, mulai dari fase perencanaan, fase analis, kemudian fase desain, fase implementasi, sampai dengan fase dukungan teknisnya. Fase perencanaan berarti membentuk komite pengarah. Tugas utama komite ini adalah mengidentifikasikan tujuan utama dan ruang lingkup proyek ERP dan menentukan manajer proyek dan anggota tim lainnya untuk membangun sebuah sistem. Berarti di sininya ini fase perencanaan. Berarti sebelum melakukan implementasi, nanti kita merencanakan terlebih dahulu. Kemudian dianalisis fasenya. Ini siklus hidup. Kalau tadi pertama adalah fase-fase implementasi. Kalau ini siklus hidup, namanya siklus berarti dia muter ya, muter. Fase perencanaan, analisis, kemudian ntar desain lagi, implementasi, fase dukungan teknis, balik lagi, misalkan ada improve lagi, balik ke ini perencanaan lagi, kayak gitu. Fase analisis, komite pengarah telah sepakat untuk menjalankan proyek implementasi ERP dan mungkin sudah menekuni pendekatan yang akan dilakukan, meskipun ya gitu, di analisisnya. Kemudian desain, dimulainya setelah perusahaan memutuskan vendor mana yang dipilih, tingkat desain tergantung pada pendekatan ERP-nya. Kemudian setelah itu dilakukan desainnya. Desain berarti vendor udah masuk mendesainnya kayak gimana. Implementasi setelah perusahaan menentukan paket software yang akan digunakan di kustomisasi, berikutnya dan melakukan konstruksi untuk pendekatan satuan paket, program sistem dirancang, menerapkan per modul, misalkan fungsi pembelian, inventory, pembayaran, dan sebagainya. Selama fase ini, semua rencana rekayasa ulang proses bisnis diterapkan karena semua hardware, software, data dan jaringan sudah diterapkan, maka hanya ada 2 hal yang dikaji, yaitu orang dan prosedurnya. Kemudian dukungan teknis adalah untuk menjamin keberhasilan sistem jangka pendek dan jangka panjang. Dukungan teknis terhadap para pengguna sangat penting, meskipun semua pengguna sudah diberikan pelatihan insentif. Dukungan teknis kayak training, kayak yang lainnya, itu dukungan teknisnya. Intinya dalam gampangnya gini deh, gampangnya siklus hidup implementasi ERP itu mulai dari fase perencanaan yang tadi kan yang bikin organisasi dan yang lainnya, fase analisis, baru dianalisa, dievaluasi kira-kira paketnya mau apa yang dipakai, kemudian didesain, berarti ntar udah masuk vendornya, udah mulai lihat-lihat tuh mana yang akan dirubah dan modifikasi, kemudian implementasi berarti langsung diimplementasikan, ERP-nya diterapkan, diinstalkan di servernya, kemudian data-datanya dimasukkan lah,
Nah, setelah itu baru dual teknis berarti dilakukan trending lagi. Kayak gitu ya. Stop dulu. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Hampir menit ya. Ya intinya yang tadi itu berarti hari ini berhenti rekam dulu. Berhenti merekam.